Mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di ibu kota. Adapun masa transisi ini akan berlaku selama 2 pekan mulai 12 hingga 25 Oktober 2020 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan alasan dilonggarkan PSBB adalah lantaran kasus aktif COVID-19 di ibu kota sudah mengalami perlambatan. Selama masa transisi, bioskop, pusat kebugaran, tempat ibadah, upacara pernikahan secara indoor, dan dine-in di restoran sudah boleh dibuka. Sementara untuk sekolah tatap muka dan tempat hiburan masih belum diizinkan beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak ada kebijakan ganjil genap saat PSBB transisi yang diberlakukan selama 2 pekan ke depan. Kebijakan ini diambil setelah adanya perlambatan kasus positif dan aktif COVID-19 di Jakarta. Di sisi lain, Anies mengaku masih terjadi peningkatan pergerakan penduduk menuju dan dari lingkungan pasar, kantor, dan pabrik dalam sepekan terakhir. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki PSBB masa transisi dengan ketentuan baru. Untuk itu masyarakat diimbau tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebelumnya kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor sempat diterapkan selama pelaksanaan PSBB transisi bulan Juni sampai dengan September lalu. Saat itu Pemprov DKI beralasan bahwa ganjil genap diberlakukan lantaran volume lalu lintas yang mulai padat. Akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengizinkan bioskop beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi sepanjang 2 pekan ke depan. Namun begitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bioskop diperbolehkan buka dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti membatasi kapasitas pengunjung maksimal 25% serta mengatur tempat duduk bioskop dengan jarak minimal 1,5 meter. Selain itu pengunjung dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu lalang dan pengelola diwajibkan mendata pengunjung baik dengan buku tamu maupun menggunakan teknologi digital. Sementara untuk aturan jam operasional, Anies menyebut akan diatur berdasarkan pengajuan teknis dari pengelola gedung.